teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai video animasi latihan soal dengan topik pra-eksperimental dan true eksperimental. Bersama saya Tita Teresia Ginting dengan NIM 112222010 Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita memasuki latihan soal, mari kita ulas sedikit mengenai materinya. Rancangan penelitian pra-eksperimental. Penelitian pra-eksperimen adalah penelitian yang melibatkan intervensi, tetapi kurang memiliki kontrol terhadap variabel luar. Biasanya penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok tanpa kelompok kontrol, sehingga kurang kuat dalam menarik kesimpulan sebab akibat. Desain penelitian pra-eksperimen. Beberapa desain yang sering digunakan dalam eksperimen yaitu pertama one-shot case study, di mana hanya ada satu kelompok yang diberikan perlakuan lalu diamati hasilnya. Nah, kemudian ada desain one group pretest post-test design. Ini mengukur sebelum dan setelah intervensi tanpa kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga static group comparison, yaitu membandingkan kelompok intervensi dengan kelompok lainnya tetapi tanpa randomisasi. Nah, selanjutnya contoh penelitian pra-eksperimen dalam gizi. Misalnya, penelitian yang menguji pengaruh pemberian biskuit MPASI terhadap status gizi balita, tetapi hanya menggunakan satu kelompok tanpa perbandingan dengan kelompok lain. Nah, uji statistik yang sesuai untuk penelitian pra-eksperimen yaitu uji statistik yang digunakan antara lain Pearson test. Ini jika data sebelum dan sesudah intervensi berdistribusi normal. Kemudian bisa juga menggunakan Wilcoxon test. Nah, kemudian kita membahas sedikit mengenai rancangan penelitian true eksperimen. Nah, penelitian true eksperimen adalah penelitian yang melibatkan intervensi dan kontrol yang ketat, termasuk randomisasi dalam pemilihan kelompok subjek. Ini adalah metode terbaik untuk menguji hubungan sebab akibat. Desain penelitian true eksperimen. Beberapa desain dalam true eksperimen antara lain, yang pertama pretest post-test control group design. Ada dua kelompok yaitu intervensi dan kontrol. Nah, diukur sebelum dan sesudah intervensi. Nah, kemudian ada desain post-test only control group design. Ini hanya dilakukan pengukuran setelah intervensi tanpa pretest. Nah, selanjutnya ada factorial design. Ini meneliti lebih dari satu variabel independen dalam satu penelitian. Selanjutnya itu contoh penelitian true eksperimen dalam gizi. Misalnya penelitian tentang efektivitas diet tinggi protein terhadap peningkatan massa otot atlet, di mana subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok intervensi dan kontrol. Nah, untuk uji statistik yang sesuai yaitu ada untuk penelitian true eksperimen yaitu independent test, ini untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Kemudian ada uji ANOVA, ini untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Kemudian ada uji chi-square. Nah, demikian ulas balik mengenai materi pada hari ini. Nah, kemudian mari kita melanjutkan untuk latihan soal. Nah, soal yang pertama itu, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas intervensi konsumsi susu tinggi protein terhadap peningkatan berat badan anak stunting. Penelitian dilakukan dengan mengukur berat badan sebelum dan sesudah intervensi tanpa kelompok pembanding. Jenis penelitian yang digunakan adalah A. Eksperimental murni, B. Kuasi eksperimental, C. Pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test, D. Studi cohort. Nah, jawaban yang benar adalah C. Pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Nah, untuk pembahasannya, desain ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui perubahan sebelum dan sesudah intervensi dalam satu kelompok tanpa ada kelompok kontrol sebagai pembanding. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap perubahan asupan sayur dan buah pada siswa sekolah dasar. Ia menggunakan desain penelitian pra-eksperimen dengan mengukur asupan sebelum dan setelah edukasi pada kelompok yang sama. Uji statistik yang paling sesuai digunakan adalah A. Independent test, B. Pearson test, C. Uji chi-square, D. Uji ANOVA. Nah, jawaban yang benar adalah B. Pearson test. Di mana pembahasannya karena penelitian ini menggunakan one group pretest post-test desain, yaitu mengukur sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Maka Pearson test paling tepat digunakan untuk membandingkan dua data berpasangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Dalam penelitian pra-eksperimen dengan desain one-shot case study, kelemahan utama dari desain ini adalah A. Tidak ada pengukuran setelah intervensi, B. Tidak ada kelompok kontrol dan tidak bisa membandingkan kondisi sebelum intervensi, C.
tidak dapat digunakan untuk melihat efek perlakuan. D. Memerlukan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Nah, jawaban yang benar adalah B. Tidak ada kelompok kontrol dan tidak bisa membandingkan kondisi sebelum intervensi. Di mana desain one-shot case study hanya mengamati satu kelompok setelah intervensi tanpa adanya pengukuran awal atau kelompok kontrol, sehingga sulit membuktikan bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh intervensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas suplementasi zat besi terhadap peningkatan kadar Hb pada ibu hamil dengan anemia. Penelitian membagi sampel secara acak menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama menerima suplementasi zat besi, sedangkan kelompok kedua mendapatkan placebo. Pengukuran kadar hemoglobin dilakukan sebelum dan sesudah intervensi kepada kelompok. Nah, jenis rancangan penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah yang A. Quasi eksperimen dengan desain pretest post-test without control group. B. True eksperimen dengan desain pretest post-test control group. C. Studi observasional kohort prospektif. D. Studi kasus atau case study. Nah, jawaban yang benar adalah B. True eksperimen dengan desain pretest post-test control group, di mana dalam eksperimen terdapat kelompok kontrol dan intervensi yang dipilih secara acak atau randomisasi. Nah, desain pretest post-test control group digunakan karena ada pengukuran sebelum dan sudah intervensi pada kedua kelompok untuk membandingkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Seorang ahli gizi melakukan penelitian untuk menguji efektivitas intervensi diet rendah lemak terhadap kadar kolesterol pada pasien hiperkolesterolemia. Pasien yang memenuhi kriteria dipilih secara acak dan dibagi dalam dua kelompok, di mana kelompok pertama itu kelompok intervensi, ini diberikan diet rendah lemak selama 3 bulan, kemudian kelompok kedua yaitu kelompok kontrol, tetap menjalani pola makan biasa. Nah, setelah 3 bulan, kadar kolesterol kedua kelompok dibandingkan. Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah A. Post-test only control group design, kemudian B. Pretest post-test control group design, C. One group pretest post-test design, D. Factorial design. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Pretest post-test control group design, di mana desain pretest post-test control group adalah desain dalam true eksperimen yang menggunakan dua kelompok di mana ada kelompok kontrol dan juga intervensinya, serta melakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat perbedaan yang terjadi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke soal nomor 6. Seorang atlet ingin mengetahui dampak konsumsi susu tinggi protein terhadap peningkatan massa otot atlet dengan program latihan ketahanan. Subjek dibagi secara acak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menerima susu tinggi protein, sedangkan kelompok kedua mendapatkan susu biasa. Setelah 12 minggu, massa otot atlet diukur dan dibandingkan antara kedua kelompok. Manakah pernyataan yang benar mengenai penelitian ini? A. Penelitian ini menggunakan desain true eksperimen karena ada randomisasi dan kelompok kontrol. B. Penelitian ini merupakan penelitian observasional karena hanya mengamati dan mengonsumsi susu. C. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen karena tidak ada kelompok kontrol. D. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena hanya meneliti satu kelompok. Yang jawabannya paling benar adalah A. Penelitian ini menggunakan desain true eksperimen karena ada randomisasi dan kelompok kontrol, di mana ciri utama dari true eksperimen adalah adanya randomisasi dan kelompok kontrol dalam penelitian ini. Subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok intervensi dan kontrol sehingga termasuk true eksperimen. Demikian video latihan soal pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video animasi selanjutnya.